Skenario Ferdy Sambo Putri Cenrawati terbongkar. Jaksa, tak ada kejahatan sempurna. PC itu adalah pelaku utama. Ya, PC di sini adalah witlocker, pembujuk. Ya, sehingga terjadi tindak pidana itu. Ya, terjadi tindak pidana, bukan terjadi penembakan ya, terjadi tindak pidana. Peristiwanya, kalau perbuatannya itu sendiri, handlingnya adalah terjadi penembakan. Sekalipun Putri Chandrawati tidak langsung terlibat penembakan, jadi menurut Anda tidak masuk akal pidananya, tuntutannya Putri lebih ringan daripada Eliezer, gitu? Oh iya, itu jelas melukai rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu berperan sebagai orang atau pelaku utama yang melakukan penembakan awal dan menembak yang kedua diperankan oleh saksi Ferdy Sambo. Dengan demikian, sempurnalah bentuk kerjasama sebagaimana disyaratkan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan demikian, dalil penasihat hukum terdakwa. Tuntutan itu sendiri, bukan di replik ini. Kalau di tuntutan itu, andai kata ada keberanian daripada jaksa untuk melakukan tuntutan itu lebih, ya jangan sampai 12 ini, apalagi di bawah PC. Itu, jadi akar permasalahannya bukan masalah di replik atau 12 tahun, tapi kenapa itu lebih tinggi dia dari yang lain. PC ini digolongkan di pembunuh. Dia tidak melakukan sendiri perbuatan itu, tapi menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana yang diinginkan. Itu yang tadi saya katakan, harusnya diungkap oleh jaksa ini. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan skenario dakwaan pelecehan yang disampaikan dua terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Putri Cenrawati dan Ferdy Sambo terungkap dalam persidangan karena tidak ada sebuah kejahatan yang sempurna. Yang namanya kejahatan yang memiliki sifat tidak ada yang sempurna dan pasti meninggalkan jejak, tidak dapat disembunyikan sehingga peristiwa tersebut terbuka dengan terang benderang di hadapan persidangan, kata Jaksa Sugeng Haryadi saat membacakan tanggapan atas nota pembelaan atau replik Putri dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 30 Januari 2023. Menurut Jaksa Sugeng, dalam persidangan itu mereka mencoba membuktikan dugaan keterlibatan Putri dalam pembunuhan terhadap Yosua. Jaksa Sugeng menyatakan dari berbagai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan memperlihatkan Putri turut berperan dalam menjadi salah satu pelaku dalam dugaan pembunuhan berencana itu walaupun bersikap pura-pura tidak mengetahui delik itu. Akan tetapi terdakwa Putri Cenrawati melakukan karakter yang dipersyaratkan dengan pembunuhan berencana, yaitu menyampaikan cerita kepada saudara Ferdy Sambo berupa cerita jika terdakwa Putri Cenrawati dilecehkan yang kemudian berubah menjadi cerita pemerkosaan. Lalu saudara Ferdy Sambo membuat perencanaan dan bekerja sama dengan saksi Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, papar Jaksa Sugeng. Jaksa Sugeng juga menyoroti cerita Putri yang berubah-ubah dari semula mengaku dilecehkan dan berganti menjadi pemerkosaan. Menurut Jaksa Sugeng, perubahan keterangan Putri itu seperti cerita penuh khayalan dan kental dengan siasat jahat. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam kasus itu terdapat 5 terdakwa yang sudah menjalani sidang tuntutan. Mereka adalah Richard Eliezer, Ferdy Sambo, Putri Cenrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam tuntutannya, jaksa menilai kelima terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa pertama yang menjalani sidang tuntutan pada Senin 16 Agustus 2023. Kemudian ia dituntut pidana penjara 8 tahun. Setelah itu Ricky Rizal yang menjalani sidang tuntutan. Ex-ajudan Ferdy Sambo berpangkat Brigadir Polisi Kepala atau Bribka itu dituntut pidana penjara 8 tahun. Selain itu, Ferdy Sambo juga dianggap terbukti melanggar dakwaan kedua pertama, primer, yakni pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Dalam kasus ini, Richard yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menyajukan permohonan supaya Richard dipertimbangkan sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator karena pengakuannya membongkar skenario di balik kasus itu. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan skenario dakwaan pelecehan yang disampaikan dua terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Putri Cendrawati dan Ferdy Sambo terungkap dalam persidangan karena tidak ada sebuah kejahatan yang sempurna. Yang namanya kejahatan yang memiliki sifat tidak ada yang sempurna dan pasti meninggalkan jejak tidak dapat disembunyikan sehingga peristiwa tersebut terbuka dengan terang benderang di hadapan persidangan, kata Jaksa Sugeng Haryadi saat membacakan tanggapan atas nota pembelaan atau replik Putri dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 30 Januari 2023. Menurut Jaksa Sugeng, dalam persidangan itu mereka mencoba membuktikan dugaan keterlibatan Putri dalam pembunuhan terhadap Yosua. Jaksa Sugeng menyatakan dari berbagai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan memperlihatkan Putri turut berperan dalam menjadi salah satu pelaku dalam dugaan pembunuhan berencana itu walaupun bersikap pura-pura tidak mengetahui delik itu. Akan tetapi terdakwa Putri Cendrawati melakukan karakter yang dipersyaratkan dengan pembunuhan berencana, yaitu menyampaikan cerita kepada saudara Ferdy Sambo berupa cerita jika terdakwa Putri Cendrawati dilecehkan yang kemudian berubah menjadi cerita pemerkosaan. Lalu saudara Ferdy Sambo membuat perencanaan dan bekerja sama dengan saksi Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, papar Jaksa Sugeng. Jaksa Sugeng juga menyoroti cerita Putri yang berubah-ubah dari semula mengaku dilecehkan dan berganti menjadi pemerkosaan. Menurut Jaksa Sugeng, perubahan keterangan Putri itu seperti cerita penuh hayalan dan kental dengan siasat jahat. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam kasus itu terdapat 5 terdakwa yang sudah menjalani sidang tuntutan. Mereka adalah Richard Eliezer, Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam tuntutannya, jaksa menilai kelima terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa pertama yang menjalani sidang tuntutan pada Senin 16 Agustus 2023. Kemudian ia dituntut pidana penjara 8 tahun. Setelah itu Ricky Rizal yang menjalani sidang tuntutan. Ex-ajudan Ferdy Sambo berpangkat Brigadir Polisi Kepala atau Bribka